adik-adik, berjumpa lagi nih sama Kak Tia. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Oke adik-adik, tanpa basa-basi lagi, Kak Tia langsung lanjut aja nih ke materinya. Adik-adik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 5, ekosistem dengan subtema 3 yaitu rantai makanan. Indikator capaian pembelajaran dari materi ini adalah membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah adik-adik, apakah kalian sudah mengetahui materi pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali adik-adik. Kak Tia akan membahas materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu membedakan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme dengan tepat. Dan yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami dan membedakan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Adapun hal-hal yang harus adik-adik perhatikan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, amatilah video pembelajaran ini. Yang kedua, rumuskanlah pertanyaan tentang apa saja yang belum diketahui mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang diamati pada video pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Adik-adik bisa lihat ya bagan yang ada di sebelah kakak. Berikut merupakan bagan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama ada simbiosis. Dan yang kedua ada interaksi dalam ekosistem. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Jadi adik-adik, suatu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup itu dapat disebut dengan simbiosis. Di dalam simbiosis ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda jenis disebut dengan simbiosis mutualisme. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu burung jalak dan kerbau, ikan badut dan anemone laut, lebah dan bunga, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada simbiosis komensalisme, hubungan organisme yang berbeda jenis, yang satu memperoleh keuntungan dan yang satu tidak dirugikan disebut dengan simbiosis komensalisme. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu udang dan timun laut, tumbuhan paku dan pohon jati, bunga rafflesia dan akar pohon, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies, yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satu dirugikan disebut dengan simbiosis parasitisme. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara benalu yang terdapat pada batang pohon. Nah adik-adik, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan rantai makanan? Jadi yang dimaksud dengan rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah adik-adik semuanya, dalam suatu rantai makanan tersebut terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai pengurai.
Produsen merupakan organisme atau makhluk hidup yang menciptakan energi yang akan dimakan oleh makhluk lainnya, yang disebut konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen ialah makhluk hidup yang memperoleh energi dari produsen langsung atau mendapat energi dari konsumen lainnya. Contoh rantai makanan yaitu rantai makanan yang terdapat pada ekosistem di sawah. Pada ekosistem sawah tersebut yang berperan sebagai produsen ialah padi. Kemudian padi akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh katak, katak akan dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh elang, dan elang akan mati kemudian akan diurai oleh jamur. Di sini belalang, katak, ular, dan elang disebut dengan konsumen, sedangkan jamur disebut dengan pengurai. Nah, adik-adik bagaimana? Sejauh ini apakah kalian sudah memahami tentang rantai makanan dan bagian-bagian yang ada di dalamnya? Katia harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik ya. Ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai rantai makanan, sekarang kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Apakah adik-adik mengetahui apa itu jaring-jaring makanan? Jadi di dalam ekosistem itu tidak hanya ada rantai makanan saja, tetapi ada juga yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem di hutan. Ada beberapa kegiatan manusia yang dapat berpengaruh bagi keberlangsungan sebuah ekosistem tersebut. Contoh yang pertama, penebangan hutan secara liar. Contoh yang kedua, pembakaran hutan secara liar. Contoh yang ketiga, perusakan terumbu karang. Contoh yang keempat, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Dan contoh yang kelima yaitu pembangunan industri. Kesimpulan dari materi hari ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu disebut dengan rantai makanan. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, contohnya penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan secara liar, penggunaan pestisida secara berlebihan, dan yang lainnya. Nah adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir video nih. Katia harap apa yang kakak sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Katia pamit undur diri ya. Dadah!